Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya nih? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM pimpin doanya ya. Siap Bu, teman-teman, sebelum belajar ayo kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, jika sudah selesai, coba Ibu lihat-lihat kelasnya masih agak berantakan nih kayaknya. Masih ada sampah-sampah. Coba kita operasi semut dulu ya. Nah, coba sampah-sampah yang masih tergeletak di bawah, kalian ambil kemudian buang ke tong sampah. Dan jangan lupa sesudahnya cuci tangan, lalu kembali lagi ke kelas ya anak-anak. Baik, Bu. Kita buang sampahnya dulu ya, Bu. Iya, silahkan. Nah, jika sudah, coba lihat pakaiannya, rapihkan dulu pakaiannya. Yang masih berantakan, rapihkan dulu ya, masukkan pakaiannya. Rapihkan, nah begitu. Sekarang coba lihat barisannya, sudah lurus atau belum? Kalau belum lurus, coba barisan yang paling belakang, luruskan dengan yang di depan. Agar terlihat lebih rapih ya anak-anak kelasnya, biar suasananya lebih nyaman, begitu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan menyampaikan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang tema 4, tema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah anak-anak, Ibu punya dua gambar nih. Ada gambar ini sama gambar yang ini. Nah coba, ada yang tahu gak gambar yang ini? Gambar apa ya? Gambar kelas bersih, Bu. Ya, gambar ini tuh, gambar yang sebelah sini Ibu, merupakan gambar lingkungan bersih. Coba, ada yang tahu lingkungan bersih itu apa? Saya, Bu. Iya, Bunga? Lingkungan yang nggak ada sampahnya, Bu. Betul, jadi lingkungan bersih itu pasti lingkungannya sehat. Kenapa? Karena lingkungan bersih itu pasti tidak ada sampah di dalamnya, begitu. Kemudian, coba siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari lingkungan bersih? Saya, Bu. Iya, Cantika, coba. Nggak ada sampah, jadi nggak kotor kelasnya. Betul, ciri-ciri lingkungan bersih ya. Tidak ada sampah, tidak ada bau-bau karena sampah yang menumpuk tersebut. Dan pasti kita akan terjaga dari penyakit, terhindar dari penyakit. Begitu ya anak-anak. Nah, coba kalau misalnya tadi kan yang tentang lingkungan bersih. Sekarang kalau yang ini berarti Kotor, Bu. betul. Lingkungan tidak sehat atau lingkungan kotor. Coba, apa itu lingkungan kotor anak-anak? Saya, Bagus. Bu. Tempatnya banyak penyakitan. Betul, lingkungan kotor itu lingkungan biasanya sarangnya penyakit. Tempatnya penyakit, begitu. Coba, ciri-ciri lingkungan kotor apa? Banyak sampah, Bu. Betul, lingkungan kotor itu lingkungan yang tadi ya, tempatnya penyakit, tidak nyaman kalau misalnya kita ada di lingkungan kotor, seperti itu. Kemudian banyak sampah, nah kayak gitu ya anak-anak. Nah, jadi lingkungan sehat merupakan lingkungan yang bersih. Kenapa? Karena lingkungan bersih pasti terbebas dari sampah yang membuat lingkungan kita jadi kotor. Lingkungan bersih juga memiliki pemandangan yang enak karena siapapun yang berada di lingkungan bersih pasti akan merasa nyaman dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyerang kesehatan kita. Beda halnya nih sama tempat atau lingkungan yang kotor atau tempat yang kotor yang punya ciri-ciri sampah yang menumpuk di mana-mana karena kita membuang sampah sembarangan. Yang kadang sampah ini akan menimbulkan bau yang enggak enak nih anak-anak, yang bisa merusak suasana. Kenapa? Karena tempat yang kotor merupakan sarangnya penyakit. Kemudian tempat yang kotor juga nggak enak dipandang, nggak enak buat suasana juga. Kenapa? Contohnya gini nih anak-anak. Di meja Cantika,
banyak bekas pengserut pensil. Bukan pengserutnya deh, bekas rautan pensil. Nah, pasti nggak enak kan dipandangnya, terus mengganggu Cantika yang mau belajar karena meja menjadi kotor. Nah, seperti itu. Jadi, maka dari itu, ayo kita bersihkan lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan sekolah kita. Gimana nih caranya? Salah satu caranya yaitu seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya. Ingat, pada tempatnya, jangan di kolong meja. Anak-anak, sebenarnya kolong meja ini bisa kalian gunakan untuk menyimpan buku, menyimpan cepu, kalau misalnya kalian lagi istirahat. Nah, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian membuang sampah jajanan ke kolong meja, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sampah yang menumpuk di kolong meja akan menimbulkan bau yang tidak enak, maka akan merusak suasana kita saat belajar. Maka dari itu, buang sampah ke tempat sampah. Nah, begitu. Coba ibu mau tanya, suasana kelas lebih enak setelah kita melakukan operasi semut atau sebelum kita melakukan operasi semut? Setelah operasi semut, setelah melakukan operasi semut kan? Kenapa? Karena suasana kelas lebih nyaman, karena tidak ada sampah yang mengganggu kita saat belajar. Begitu anak-anak. Nah, sekarang ibu mau kasih tugas ke kalian. Tugas menggambar ya anak-anak nih. Udah ibu siapkan kertas HPS-nya. Nanti kalian akan menggambar 2 gambar. Satu gambar yang lingkungan bersih dan satu lagi lingkungan kotor di sekolah ya anak-anak. Dan jangan lupa kasih keterangan atau kasih ciri-ciri lingkungan bersih apa di bawah gambarnya. Terus ciri-ciri lingkungan kotor di bawah gambarnya. Kayak gitu ya anak-anak. Nah, nih ibu bagiin ya. Coba kalau misalnya sudah selesai gambarnya, boleh dikumpulkan ke meja ibu ya. Silahkan anak-anak, waktunya mewarnai dan menggambar. Nah, karena tugasnya sudah dikumpulkan, ibu mau nanya nih. Apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Coba siapa yang mau nyebutin manfaat dari hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah? Ya, Bu. Ya, Agus. Belajarnya jadi nyaman, Bu. Betul. Coba sekarang siapa yang mau nyebutin dampak dari lingkungan yang kotor? Saya, Bu. Ya, Cantika. Belajarnya kita jadi terganggu, Bu. Pinter. Semuanya pinter, tepuk tangan dulu. Nah, jadi anak-anak sudah mengerti ya. Dan sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum pulang terlebih dahulu. Coba KM pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di lain waktu. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.